Di suatu hari, hiduplah seorang kakek yang bernama Kakek Udin. Kakek ini hidup dengan serba sederhana, hingga dia ingin sekali menjadi kaya. Dia memiliki 2 cucu yang bernama Nabila dan Saka, hingga suatu hari terjadi sesuatu pada Kakek Udin. Saat berada di rumah temannya, terjadi sesuatu pada Kakek Udin. Saat sedang buang air kecil, lalu Kakek Udin mendengar suara menggeram. Dengan rasa penasaran, lalu ia menghampiri anak muda itu dan bertanya, "Hei nak, kamu sedang apa?" Saat mendengar Kakek Udin bertanya, tiba-tiba anak muda itu langsung menggigit Kakek Udin. Saat setelah menggigit Kakek Udin, anak muda itu berlari keluar kamar mandi, tidak menghiraukan teriakan Kakek Udin yang kesakitan akibat gigitannya. Saat sedang berjalan, Nabila bertemu dengan anak muda yang menggigit Kakek Udin sedang berlari dan bertanya karena rasa, "Hei, kamu kenapa lari? Dikejar siapa?" Anak muda itu hanya diam tampak bingung. Nabila melihat penampilan anak muda itu yang berantakan, merasa kasihan dan berpikir untuk membawa anak muda itu ke rumahnya untuk 1 malam. Sampainya di ruang pintu masuk, Nabila berpas-pasan dengan Saka yang mau keluar, lalu bertanya karena tidak mengetahui keberadaan kakeknya. "Kak, kakek mana?" "Ada tuh di dalam, abis diobatin." Nabila menghampiri kakeknya yang sedang duduk karena ingin meminta izin agar anak muda itu diperbolehkan menginap. Kakek Udin yang melihat anak muda itu langsung kaget sekaligus marah pada Nabila karena anak muda itu yang menggigit Kakek Udin. Nabila terus saja membujuk Kakek Udin agar memperbolehkan anak muda itu menginap di rumahnya. Perdebatan kakek dan cucu itu pun dimenangkan oleh Nabila karena Nabila terus meyakinkan Kakek Udin. Setelah diizinkan Kakek Udin, Nabila membawa anak muda itu ke kamar Saka untuk tidur di sana. Pagi hari tiba, Kakek Udin bangun tidur dan merasa aneh karena badannya serasa kuat, tidak sakit lagi seperti biasanya. Dia senang sekali karena badannya seperti muda kembali, dan dia berpikir ini pasti karena digigit oleh anak muda itu. Kakek Udin pun menghampiri kamar Saka yang ditiduri oleh anak muda itu. Kakek Udin pun berniat merekomendasikan ini kepada teman-temannya untuk mendapatkan banyak uang. Nabila dan Saka merasa marah karena kakeknya memanfaatkan orang demi kesenangan dia. Kakeknya tidak peduli dengan ucapan Nabila dan Saka. Dia pun menelpon temannya dan merekomendasikan temannya agar digigit anak muda itu. Setelah menelepon, teman Kakek Udin pun datang ke rumah Kakek Udin untuk digigit. Teman Kakek Udin pun menyetujui untuk membayar mahal atas gigitan itu dan datang ke rumah Kakek Udin. Hari demi hari banyak orang berdatangan ke rumah Kakek Udin yang ingin digigit oleh anak muda itu dan menjadi muda. Kakek Udin pun mendapatkan banyak uang dari hasil gigitan anak muda itu. Lalu dia pergi ke Bali meninggalkan Nabila dan Saka agar meneruskan usahanya itu. 7 hari kemudian setelah kepergian Kakek Udin ke Bali, banyak orang yang berubah menjadi aneh. Saka pun mencari tahu di internet kenapa semua orang menjadi aneh. Setelah tahu, dia pun kaget karena semua orang telah menjadi zombie. Saka dan Nabila pun berlari karena ada satu zombie yang mengejar mereka. Saat sudah jauh dari zombie itu, Saka dan Nabila dikejutkan oleh Kakek Udin yang pulang dari Bali, tetapi tidak menjadi zombie. Kakek Udin pun menghampiri Saka dan Nabila dan menanyakan apakah uang mereka sudah banyak. Saka pun menjelaskan kepada Kakek Udin kekacauan yang terjadi. Saka memberitahu Kakek Udin bahwa Kakek Udinlah orang satu-satunya yang bisa mengobati mereka. Udin pun berpikir ini semua gara-gara Kakek Udin karena akibat dia semua orang menjadi zombie. Dia pun menyetujui untuk menggigit semua zombie agar menjadi sembuh.